Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, pernahkah kalian melihat atau mendengar ada seseorang yang memiliki kesaktian, memiliki kemampuan di luar daripada kemampuan manusia biasa pada umumnya? Nah, dalam hal ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwasannya ada orang yang menggunakan kekuatan jin atau kekuatan syaitan untuk menjadikan dirinya memiliki kemampuan di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Kemudian yang berikutnya, ada kemampuan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa sebab tertentu. Yang pertama, kemampuan yang dinamakan mukjizat. Mukjizat ini kemampuan luar biasa yang hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Nabi dan rasul memiliki kemampuan ini sebagai bukti kenabian dan kerasulannya yang dikhususkan untuk disampaikan kepada para umatnya, untuk meyakinkan para umatnya bahwa beliau memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang bisa menghidupkan sesuatu yang mati kemudian hidup kembali, atau menghidupkan burung, menghidupkan orang, hewan lainnya yang sudah tidak bernyawa kemudian bisa hidup kembali. Atau contoh Nabi Musa alaihissalam yang bisa merubah tongkatnya menjadi ular yang besar. Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa dibakar oleh kobaran api. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa keistimewaan atau mukjizat yang diberikan kepada beliau. Itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mukjizat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya irhas. Irhas ini diberikan kepada seseorang sebagai tanda bahwa dia akan menjadi nabi atau rasul di masa yang akan datang. Seperti contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih kecil itu ada awan hitam yang terus melindungi beliau, menaungi beliau kemanapun beliau berjalan. Bagaimana juga ketika Nabi Isa alaihissalam yang bisa berbicara saat masih bayi. Ini adalah irhas, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebagai tanda bahwa yang bersangkutan akan menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya karomah. Nah, karomah ini diberikan kepada waliullah, hamba Allah yang memiliki ketaatan luar biasa. Karena ketaatan luar biasa inilah sehingga beliau diberikan
kekuatan atau kemampuan seperti contoh para sahabat-sahabat Nabi yang bisa melakukan sesuatu itu kemudian di luar daripada kemampuan orang lain, atau para waliullah lainnya dengan amalan-amalan rahasianya yang bisa menjadikan beliau mendapatkan karomah. Kemudian yang keempat ada yang namanya maunah. Nah, maunah ini tidak seperti mukjizat, irhas atau karamah. Ini diberikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang terpilih, tanpa melihat apakah yang bersangkutan taat atau tidak. Tetapi ini kelebihan yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi beliau. Contoh saja, kita bisa mendengar di satu kejadian, misalnya kebakaran, kecelakaan, ada orang yang bisa selamat dari kejadian itu, walaupun kejadian itu sangat luar biasa. Misalnya orang dalam kecelakaan pesawat, kemudian ada salah satu orang yang selamat dari kejadian itu. Secara umum atau secara wajar dia juga tidak akan bisa ikut selamat. Namun atas maunah dari Allah, beliau bisa selamat. Itu contoh-contoh, itu salah satu contoh dari maunah. Misalnya ada orang yang terhindar dari musibah. Nah, selain daripada kekuatan atau kesaktian, kemampuan ini, maka bisa dipastikan kemampuan yang ada itu kemampuan atau kesaktian yang datang dari syaitan, yang datang dari bantuan jin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.